Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jadi pada siang hari ini teman-teman mungkin bacanya pagi atau malam. Kita akan belajar materi ke pertemuan ke-6 mengenai pengulangan, atau biasanya juga bisa disebut sebagai perulangan ataupun looping. Ada banyak istilah ya, pengulangan, perulangan, looping, itu bebas. Nanti mungkin teman-teman akan menemukannya salah satunya yaitu. Nah, ini merupakan konstruksi dasar algoritma yang terakhir ya, yang tentang pengulangan. Jadi nanti teman-teman ini sebagai pelengkap teman-teman ketika belajar mengenai konstruksi dasar. Yang kemarin sudah belajar mengenai sequence, mengenai pertambahan, maka yang terakhir ini sebagai pelengkapnya teman-teman akan belajar mengenai pengulangan atau looping. Oke, kita mulai. Contoh kasus. Nah, ini mungkin yang kemarin sudah sempat saya sampaikan juga, bahwa ketika kita mungkin ada sebuah kasus gitu ya, kita ada kasus, kita disuruh menuliskan, saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan ini gitu. Kalau misalkan penulisannya itu oke, baik. Jadi ini mungkin contoh yang kemarin sudah sempat saya berikan ya. Ketika ada sebuah kasus, misalnya teman-teman datang kelas terus kemudian teman-teman disuruh menuliskan satu kalimat yang sama seperti yang dituliskan di sini, saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan ini gitu. Ketika ini hanya tuliskan 5 atau 10 kalimat seperti ini, itu mungkin bukan pekerjaan yang terlalu susah gitu ya. Tapi ketika mungkin teman-teman harus menuliskannya sebanyak 100 kali atau 500 kali atau mungkin bahkan 1000 kali ya gitu ya, itu menjadi pekerjaan yang susah dan merepotkan ya gitu. Nah, salah satu contoh yang seperti ini itu bisa nanti dipecahkan menggunakan konstruksi dasar pengulangan ini ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk memecahkan case tersebut bagaimana cara terbaiknya? Pengulangan ke proses yang berulang biasanya memiliki pola yang teratur dan dapat dikenali dengan mudah. Jadi ketika ada proses yang dia itu berulang, seperti contoh yang sebelumnya tadi, itu sebenarnya dia memiliki pola ya, ada pola yang bisa kita kenali gitu. Ini contohnya pola integer dengan menambahkan 1 di angka selanjutnya, 1, 2, 3. Ini sebenarnya kan dia berurutan. So, misal teman-teman ketika mengerjakan soal-soal psikotes juga ada ya, psikotes yang berkaitan dengan hitungan, yaitu biasanya ada pola hitung, pola angka itu yang berurutan. Ini jika elemen sekarang misal ini, jika elemennya sekarang misal variabel i, maka elemennya selanjutnya adalah i plus 1. Nah, ini elemennya selanjutnya. Terus kemudian ini contohnya 1, 4, 7, 10, 13. Ini kan dia ada selisih 3 ya. Maka jika misal elemen yang sekarang k, maka elemen yang selanjutnya adalah k plus 3. Bentuknya seperti ini. Ini ada pola-pola yang bisa kita kenali. Struktur pengulangan secara umum terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kondisi pengulangan. Ini ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Jadi ketika nanti kita akan menjalankan sebuah pengulangan ya, itu ada kondisi yang seharusnya memang perlu dipenuhi dulu gitu, perlu dipenuhi. Setelah nanti kondisinya terpenuhi, maka nanti kita bisa melakukan instruksi atau statement yang kita sudah tuliskan. Terus badan pengulangan, nah badan pengulangan ini yang berisi instruksinya teman-teman, berisi statement ataupun algoritma yang memang sedang dikerjakan. Terus kemudian ada juga struktur pengulangan disertai pula inisialisasi, aksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilakukan pertama kali. Jadi semacam deklarasi kalau misalnya di pemrograman kayak gitu ya, ada deklarasinya gitu. Terminasi, aksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai dilaksanakan. Ini yang di bagian terakhirnya. Jadi ada bagian awal, bagian akhir. Struktur pengulangan secara umum, ini ketika dituliskan inisialisasi, kemudian ada awal pengulangan, badan pengulangan tadi berisi instruksi, statement dari teman-teman yang ingin dikerjakan, terus ada akhir pengulangan, ada terminasi ya, ada inisialisasi, ada terminasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, inisialisasi dan terminasi tidak harus selalu ada. Jadi bagian yang awal tadi ya, ada inisialisasi dan terminasi itu sebenarnya itu tidak harus ada gitu. Namun dalam beberapa kasus memang inisialisasi biasanya diperlukan. Tapi kalau misalnya terminasi sebenarnya juga dia opsional, tidak harus ada.
Suatu pengulangan harus berhenti ini sama ya. Sebenarnya memang apa ya, algoritma itu kan memang salah satu cirinya kan dia harus berhenti ketika memang sudah menjalankan algoritmanya secara keseluruhan gitu. Sama juga pengulangan juga seperti itu. Beberapa struktur pengulangan dapat dipakai untuk masalah yang sama, namun ada notasi pengulangan yang hanya cocok dipakai pada masalah tertentu saja. Ini nanti teman-teman belajar mengenai beberapa struktur pengulangan yang bisa digunakan. Nah, dari struktur pengulangan tersebut nanti teman-teman bisa memanfaatkannya untuk di masalah yang sama, dan juga ada yang masalah-masalah tertentu itu hanya bisa dikerjakan dengan struktur pengulangan yang tertentu saja. Jadi nanti kita coba bahas lebih lanjut. Nah, ini posisi struktur pengulangan ada 3 ya, nanti kita coba pelajari. Yang pertama menggunakan for, yang kedua menggunakan while, yang terakhir menggunakan do while, atau biasanya bisa juga disebut dalam beberapa referensi yaitu menggunakan repeat, ada repeat kayak gitu, dia menggunakan do while. Oke, yang pertama kita masuk ke struktur for terlebih dahulu. For, suatu pengulangan for digunakan untuk menghasilkan pengulangan sejumlah kali yang sudah dispesifikasikan. Jadi di pengulangan dengan menggunakan struktur for ini kita sudah tahu gitu, kita sudah tahu di awal berapa nanti pengulangan yang akan dilakukan, jumlah pengulangannya itu kira-kira berapa, itu kita sudah tahu di awal. Contohnya ya kayak tadi, kayak contoh yang sudah disampaikan di awal. Misal teman-teman disuruh menuliskan tadi ya, saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi gitu sebanyak 100 kali, atau misal sebanyak 10 kali, 500 kali, itu kan kita sudah tahu. Jadi pengulangan kalimat yang perlu dikerjakan itu sebanyak berapa kali, kayak gitu. Ini bisa menggunakan for. Jumlah pengulangan diketahui atau dapat ditentukan sebelum eksekusi. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan ya, jumlah pengulangannya itu kita sudah tahu terlebih dahulu gitu, dan dapat ditentukan sebelum eksekusi. Diperlukan variabel counter atau pencacah. Nah, nanti ketika kita menggunakan for, kita memerlukan atau kita akan membuat sebuah variabel ini, variabel counter untuk menghitung pencacah. Jadi nanti fungsi variabelnya biasanya di increment ya, biasanya di increment dijumlahkan setiap dia sudah melakukan pengulangan sekali, maka nanti variabelnya dia akan bertambah 1 gitu. Nanti ketika sudah dijelaskan melalui contoh, mungkin teman-teman bisa lebih dapat gambarannya. Ini jika cacah pengulang sudah mencapai jumlah yang dispesifikasikan, maka proses pengulangan berhenti. Ya, kita kan ya sebelum kita sudah ini ya, kita sudah menentukan variabel counter atau pencacah kita gitu. Nah, terus variabel counter atau pencacah kita itu dia akan bertambah seiring dengan perulangan yang dia kerjakan gitu. Setiap perulangan, setiap instruksi dia dikerjakan, maka nanti variabelnya dia juga akan bertambah gitu. Nah, ketika si variabel pencacah ini nanti sudah mencapai jumlah yang dispesifikasikan, contoh tadi kita menulis sebanyak 10, 100, atau 500 kali, ketika sudah mencapai jumlah tersebut, maka nanti proses pengulangan berhenti. Contoh bentuk umum struktur for, ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3 dalam bentuk kurungnya. Ini ada aksi itu statement atau instruksi nanti yang akan dikerjakan. Ekspresi 1, ini inisialisasi counter atau variabel pencacah yang sudah kita buat terlebih dahulu ini. Terus kemudian ekspresi 2 merupakan syarat pelaksanaan, jadi nanti di sini adalah kondisi yang akan dicek apakah kondisinya sudah terpenuhi atau belum. Yang ketiga adalah naikkan counter atau increment, maka di sini nanti variabel pencacah kita akan dinaikkan jumlahnya ketika perulangannya sudah berjalan. Untuk umum struktur for untuk kondisi menaik atau ascending, jadi ada 2 ya, nanti for-nya itu ada 2, ada menaik ascending atau menurun descending. Itu sebenarnya nanti bedanya tipis, bedanya kalau misalnya menaik ya, itu variabel pencacahnya nanti setiap perulangan dia akan jumlahnya akan bertambah gitu, jumlahnya akan bertambah. Nah, untuk yang menurun nanti variabel pencacahnya jumlahnya akan berkurang setiap perulangan dilakukan. Nih for, ada kita membuat variabel sama dengan nilai awalnya berapa, terus kemudian di ekspresi kedua ya, ekspresi kedua yang tadi merupakan kondisinya yang perlu dicek terlebih dahulu, nilai awal kurang dari sama dengan nilai akhir. Jadi dia mengecek apakah nilai awal ini sudah masih kurang dari sama dengan nilai akhir gitu. Terus kemudian yang ekspresi yang ketiga adalah ini var plus, ini untuk increment atau untuk
menaikkan variabel pencacah yang sudah kita deskripsikan ini. var. Nanti ada nilainya berapa gitu. Oke, ini aksi sudah var. Kemudian nilai awal, ini inisialisasi counter tadi. Nilai awal kurang dari sama dengan nilai akhir, ini syarat pelaksanaannya atau kondisi yang harus terpenuhi. var plus naikkan counter atau increment. Jadi variabel pencacahnya nanti akan bertambah seiring for-nya dijalankan. Beberapa hal yang harus diperhatikan, pencacah harus dari tipe data yang memiliki predecessor dan suksesor, yaitu tipe datanya integer dan karakter ya. Jadi variabel pencacah nanti yang teman-teman gunakan itu menggunakan variabel tipe data integer atau karakter. Pada umumnya itu menggunakan integer sih. Saya juga seringnya menggunakan integer. Jadi nanti bisa diinputkan nilainya bilangan integer 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Aksi adalah satu atau lebih instruksi yang diulang. Jadi aksi ya tadi ya, statement ataupun instruksi nanti teman-teman yang akan dikerjakan di perulangannya, di pengulangan atau perulangan. Nilai awal harus lebih kecil atau sama dengan nilai akhir. Ini untuk kondisi ketika struktur for pengulangan untuk yang naik atau ascending. Jadi nilai awalnya itu harus lebih kecil daripada nilai akhir, karena nanti kan nilai awal atau variabel pencacahnya yang akan bertambah ya nilainya ya. Nanti dia harus lebih kecil atau minimal sama dengan nilai akhir. Pada awalnya pencacah diinisialisasi dengan nilai awal ya. Pencacah tadi ya, variabel pencacahnya diinisialisasi dengan nilai awalnya berapa nanti bisa. Nilai pencacah secara otomatis bertambah 1 setiap kali aksi pengulangan dilakukan sampai akhirnya nilai pencacah sama dengan nilai akhir. Ketika sudah sama dengan nilai akhir yang sudah di-set atau yang biasanya tadi ada menuliskan 100, 500 ataupun 10 kali itu sebagai nilai akhirnya ya. Ketika sudah nilai pencacahnya sudah mencapai nilai akhir tersebut, maka algoritma atau pengulangannya akan berhenti. Menghitung jumlah pengulangan menaik yang terjadi, ini hanya menghitung kira-kira berapa sih jumlah pengulangannya nanti ya gitu ya. Nilai akhir dikurangi nilai awal plus 1. Contoh for mau pengulangan menaik, algoritma mencetak selamat pagi sebanyak 10 kali. Misalnya ini kita contohnya seperti itu ya. Deklarasi integer ini deklarasinya dulu ya. For I sama dengan 1. I sama dengan 1 berarti kita membuat inisialisasi variabel pencacah I, kita inputkan nilainya sama dengan 1. Terus kemudian kondisi yang kedua adalah I kurang dari sama dengan 10. Nah ini kondisi yang harus terpenuhi. Kita ingin menulis atau mencetak kata selamat pagi sebanyak 10 kali. Berarti otomatis kita set nilai akhirnya itu 10. I kurang dari sama dengan 10. Terus yang terakhir adalah ekspresi atau kondisi I plus. Nah, di sini adalah nanti incrementnya ya, increment variabel pencacah kita. Variabel pencacah kita itu nanti dia akan bertambah 1 ketika aksi yang di bawahnya ini dijalankan atau si out selamat pagi ini dijalankan. Ini ya, singkatnya kayak gini ya. Struktur for, bentuk umum for untuk kondisi menurun. Ini untuk kondisi menurun. Tahu ya bedanya apa ya? Bedanya di sini sama ya, for nilai awal. Nah ini kondisinya di sini yang berbeda. Nilai awal lebih besar sama dengan nilai akhir. Jadi nilai awalnya lebih besar. Terus ini for plus minus. Yang tadi plus, yang ascending ini descendingnya minus. Secara ini sebenarnya sama. Ini sama aja ya. Yang membedakan hanya di ini aja, di tandanya ini sama yang ini, minusnya ini. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebenarnya hampir sama ya. Dia juga integer, karakter, aksi, instruksi yang diulang, nilai awal ini yang beda ini. Nilai awalnya harus lebih besar atau sama dengan nilai akhir. Kalau misalnya yang ascending tadi yang menaik itu nilai awalnya lebih kecil, yang ini nilai awalnya lebih besar. Nanti tergantung dari kasusnya ya. Kita mau memecahkan kasus yang mana gitu. Nanti jadi kita bisa menentukan butuh yang ascending atau yang descending. Pada awalnya pencacah diinisialisasi dengan nilai awal, jadi sama ya, kita set dulu nilai awalnya. Nilai pencacah secara otomatis berkurang. Kalau yang tadi ascending bertambah, maka di sini berkurang 1
setiap kali aksi pengulangan dilakukan sampai akhirnya nilai pencacah sama dengan nilai akhir. Sama juga ya, ketika nilai pencacahnya tadi nanti sama dengan nilai akhir, maka ya sudah, perulangan akan berhenti. Ini menghitung sama sih, kurang lebih sama. Contoh pengulangan for menurun. Ini contohnya, misal kita algoritma untuk mencetak angka 987 sampai 0 gitu, sampai 0. Deklarasi sama integer i, kemudian ini kondisinya for i sama dengan 9. Kalau yang sebelumnya tadi i sama dengan 1, maka di sini i sama dengan 9. I kurang dari sama dengan 0. Nah, nilai awalnya kita set 9, nilai akhir kita set 0, i minus minus. Jadi nanti nilai variabel pencacahnya yang awalnya ini kita set 9, dia akan berkurang 1 setiap menjalankan aksi atau instruksi yang berada di dalam perulangan ini, kayak gitu ya, sampai nanti akhirnya nilai i-nya ini menjadi 0. Maka ketika sudah mencapai kondisi ini, dia akan berhenti. Ini contoh lain penulisannya saja ya sebenarnya, tapi kurang lebih sebenarnya fungsinya sama. Ini inisialisasi, i sama dengan 0, kita set nilai i atau variabel pencacah kita sama dengan 0, for, ini kondisinya ya, i kurang dari 10. Ini prosesnya, proses apa, statement atau instruksi apa yang dikerjakan, incrementnya di sini i++, ini terminasi. Ini contoh yang mungkin teman-teman ingin menuliskan secara lengkap kayak gitu. Pakai contoh yang ini atau yang tadi pun tidak masalah, karena akan menghasilkan hasil yang sama. Contoh lain for, nah ini untuk kondisinya saja, untuk kondisi di incrementnya kita bisa menggunakan seperti ini. Ini sama inisialisasi. Ini ekspresi yang kedua itu sebagai kondisinya. Yang ketiga adalah increment, ini plus a itu sama dengan juga plus 1 atau a plus sama aja. A plus sama dengan 2, ini a plus sama dengan 2 itu berarti setiap perubahannya ditambah 2 ya. Nilai dari variabel pencacahnya nanti setiap berjalan dia akan ditambah 2. Terus yang ini minus a sama juga dengan a minus. Jadi bagaimana? Coba cari contoh pengulangan sederhana dengan struktur for. Nanti coba saja di kelas. Oke, ini while yang kedua ya. Yang kedua setelah tadi for, maka kita akan belajar tentang while. Bentuk umum struktur while, inisialisasi, while ekspresi, kemudian dia aksi-aksinya apa? Terminasi. Kayak ini ya. Ini diagram flowchartnya. I sama dengan 1 sudah di set. Ada kondisi i kurang dari sama dengan n. Ketika ini kondisinya sudah false, maka dia akan langsung berakhir gitu. Ketika kondisi ini masih terpenuhi, maka dia akan menjalankan ini. Terus dia ada increment juga i plus 1. Terus berulang lagi ya gitu. Ngecek ketika kondisinya sudah false, maka dia akan selesai. Ketika kondisinya masih true, maka while-nya ini akan terus menjalankan. Sama kayak ini ya. Inisialisasi ini, terus while ekspresi ini kondisi di sini. Ketika kondisinya ini masih bernilai true, bernilai benar, maka aksi di bawahnya akan dijalankan sampai kondisi nanti bernilai false. Berapa yang perlu dijadikan? Aksi atau runtutan aksi akan dilaksanakan berulang kali selama ekspresi bernilai true. Tidak ya, sampai selama bernilai true. Jika kondisi bernilai false, badan perulangan tidak akan dilaksanakan, yang artinya perulangan berakhir. Nah, itu ketika sampai kondisinya bernilai false, maka badan perulangan akan dihentikan atau berakhir, selesai. Struktur algoritma metode. Oke, ini contohnya ya. Tadi sama, kita selamat pagi sebanyak 10 kali. Integer deklarasi, i sama dengan 0, inisialisasi. While i kurang dari sama dengan 10. Jadi kondisinya adalah i kurang dari 10. Kalau kita set 0 berarti benar ya. Ini kondisinya true, maka kita jalankan aksi di bawahnya. Apa? Cout menuliskan selamat pagi. I plus incrementnya, jadi dia akan menambahkan setiap perulangan yang dijalankan sampai nanti kondisi i kurang dari 10 ini bernilai false, atau sampai i kita sama dengan 10, maka sudah selesai, gitu ya. Nanti kita coba dikodingkan di codingnya. Hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam program contoh inisialisasi ya, ini inisialisasi dalam program kita tidak perlu dilupakan ya. Inisialisasi itu penting dalam while. Terus kemudian instruksi untuk mengubah kondisi, incrementnya juga jangan lupa. Oke, jadi apa yang membedakan for dan while tadi ya? Kalau misalkan for itu kita sudah
sudah tahu gitu jumlah pengulangannya berapa gitu. Kalau while itu kita menggunakan kondisi, dia pengulangannya akan berjalan selama kondisi while-nya itu bernilai true atau kondisi while-nya itu terpenuhi, bernilai benar, itu maka akan dijalankan terus. Bedanya di situ ya. For itu untuk pengulangan yang kita sudah tahu jumlahnya berapa. Kalau while itu dia while-nya kita itu kondisinya nanti selama terpenuhi akan menjalankan. Jadi kita nggak tahu nanti pengulangannya sebanyak berapa. Gitu. Ini ada satu lagi do while. Tentu struktur do while hampir sama dengan while. Bedanya dia ada do-nya dulu. Do dia menjalankan dulu aksinya apa, baru dia ngecek. Baru dia akan mengecek kondisinya. While ekspresi. Jadi hampir sama dengan while, bedanya kalau do dia akan menjalankan minimal seenggaknya sekali lah, kayak gitu ya. Terminasi sama aja sebenarnya. Contoh ini, kalau kita sebanyak 10 kali integer i sama dengan 1 inisialisasi, do kita menjalankan dulu, ada incrementnya. Nah ini terus baru dicek kondisinya. Ketika kondisinya masih i kurang dari sama dengan 10, berarti kan i-nya masih bernilai true gitu ya, maka dia akan menjalankan lagi. Jadi sebenarnya sama, tapi bedanya dengan while yang di sini ada do-nya dulu, dia dijalankan dulu. Kalau while kan dia ngecek kondisinya dulu. Ada nanti, pilih yang mana. Meskipun kadang bisa digunakan untuk fungsi yang sama, ketiga struktur pengulangan sebaiknya digunakan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Jika banyaknya pengulangan dapat dipastikan tadi, banyaknya pengulangan ini sudah dapat dipastikan gitu, maka gunakan struktur for. Jika pengulangan dihentikan saat kondisi terpenuhi, maka bisa menggunakan while atau do while. Jadi kita tidak tahu jumlah pengulangannya nanti kira-kira berapa, kita tidak tahu. Itu kita bisa menggunakan while atau do while. Nah, antara while atau do while ini beda ya, yang membedakan ya. Perbedaannya, pemeriksaan kondisi dilakukan di awal untuk while. Badan perulangan mungkin tidak pernah dieksekusi. Nah, kenapa tidak? Mungkin tidak pernah dieksekusi. Ini terjadi ketika kondisi while-nya itu dia bernilai false. Jadi ketika kondisi while-nya bernilai false, ya sudah. Pengulangannya tidak akan dilakukan sama sekali gitu. Nah, kemudian kita ketika menggunakan do while, pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir pengulangan. Jadi tadi kan ada do-nya dulu, while-nya baru yang di while kondisinya ada di bawah. Itu maka badan perulangan paling sedikit akan menjalankan satu kali eksekusi. Jadi ada do-nya itu seenggaknya pasti akan melakukan setidaknya satu aksi dulu sebelum nanti mengecek kondisi while-nya. Gunakan struktur while pada kasus yang mengharuskan terlebih dahulu pemeriksaan kondisi objek tersebut sebelum dimanipulasi. Jadi penggunaan while itu ketika kasus itu harus mengharuskan kita mengecek kondisinya terlebih dahulu. Ketika kondisinya terpenuhi, baru instruksinya dijalankan. Itu kita bisa menggunakan while. Nah, ketika do while itu digunakan kasus yang terlebih dahulu memanipulasi objek, atau kita menjalankan instruksinya dulu, baru kita memeriksa objek, kondisi atau kondisinya dari objek. Maka itu kita bisa menggunakan do while. Mungkin seperti itu. Untuk penjelasannya nanti kita bisa lebih untuk mempermudah atau untuk lebih memantapkan pemahaman teman-teman, nanti akan coba ditambahkan codingnya kayak gitu ya. Nanti jadi teman-teman bisa lebih mengerti kira-kira apa sih maksudnya tadi kayak yang pemakaian for, while, dan do while kayak gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan di coding. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar semuanya.